Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 14 ya. Nek sing kitab sing PDF niku halaman 6 atau halaman 7 kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Thaharah. Kitabut Thaharati utawi iki iku kitab mertelakake hukum sesuci. Ya, menjelaskan tentang hukumnya sesuci. La yasihhu al-wudu'u wal ghuslu wa izalatun najasati illa bil ma'i at-tahuri. La yasihhu ora sah apa al-wudu'u wudu wal ghuslu lan adus wa izalatun najasati lan ngilangi najis illa bil ma'i kejaba kelawan banyu at-tahuri kang suci. Maksudnya nggih suci tur nyucikake ngoten. Wa huwa utawi al-ma'u at-tahur iku alladzi banyu. Lam taqok kang ora tumiba fihi ing dalem alladzi utawa ing dalem banyu apa najasatun najis. Wala syai'un lan ora suwiji-wiji tahirun kang suci yadzubu kang napa yadzubu niku maknane lebur nggih. Yadzubu kang bisa lebur apa syek. Walam yakun lan ora ana apa banyu iku qalilan kang kidik musta'malan kang wis den gunakake ngilangake hadas. Wayan hasirulan karingkes apa alma'u at-tahur. Mesti penjelasan niki nggih Kitabut Thaharah niki Kitabut Thaharah. Thaharah niku umum nggih, maksudnya dimaknai bersih, dimaknai suci niku nggih kenging. Tapi yang dikehendaki teng mriki niku Thaharah sing napa niku lafzi atau Thaharah yang zahir. Saged mawon thaharah niku bimakna atau memiliki arti thaharah yang maknawiyah. Maksudnya membersihkan hati dari segala sesuatu yang di situ diharuskan untuk dihindari, seperti hasud, seperti takabur. Kalau yang dikehendaki dalam bab fikih, thaharah itu adalah mensucikan, membersihkan, menghilangkan segala sesuatu yang di situ menjadi penghalang keabsahannya sholat. Niku sebagian takrif ada yang mengatakan seperti itu. Walaupun banyak sekali ulama berbeda-beda dalam mentakrifi, mengartikan thaharah secara istilah fikihnya. Kalau di dalam kitab ini penyampaiannya langsung dikatakan bahwasanya wudu, mandi, karena thaharah itu alat utamanya thaharah adalah air, maka yang pertama dibahas itu adalah air. Walaupun dalam kondisi tertentu debu bisa menggantikan air. Tapi secara umum yang namanya thaharah itu pasti menggunakan air. Makanya di sini dijelaskan dulu air bagaimana yang bisa dijadikan untuk sesuci. Mandi, wudu, maksudnya mandi besar, menghilangkan najis itu ketika dalam kondisi yang ikhtiar atau dalam kondisi yang wajar itu harus menggunakan air yang suci dan mensucikan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya air tersebut tidak terkena najis, berarti menjadi mutanajis, atau air tersebut tidak tercampur, tidak terkena sesuatu yang suci, tapi bisa lebur. Sementara air tersebut itu airnya sedikit ya, sedikit dan
atau yang selanjutnya nggih, yang selanjutnya air tersebut sedikit dan mustakmal, itu juga tidak boleh. Berarti air yang suci itu bagaimana? Pokoknya nggih air sebagaimana aslinya, maksudnya asal khilqahnya bagaimana, bentuknya, warnanya bagaimana, itu suci. Walaupun misalnya ada air di situ keluar dari tanah sudah warnanya misalnya tidak jernih, tapi asli khilqahnya seperti itu, asal kejadiannya seperti itu suci. Yang penting di situ tidak terkena najis. Kalau terkena najis berarti menjadi mutanajis. Kalau di situ terkena air yang sesuatu yang suci kemudian lebur, berarti itu air yang mutaghayyir atau sudah berubah. Misalnya contohnya air terkena sabun. Sampai di situ orang memandang itu mengatakan bahwa itu air sabun. Seperti setiap hari kita air kemudian kita tuangkan atau kita masuki kopi, kita masuki teh, itu juga air yang mutaghayyir. Seberapapun, walaupun itu sudah lebih dari 2 kolah, sudah lebih dari 2 kolah, itu tetap tidak bisa mensucikan. Suci tapi tidak bisa mensucikan. Beda dengan air yang terkena najis tadi. Kalau air yang terkena najis itu tidak suci lagi, tidak suci lebih-lebih untuk mensucikan, berarti secara pasti tidak bisa. Kemudian air yang sedikit yang mustakmal itu juga tidak bisa mensucikan. Mustakmal berarti sudah digunakan untuk menghilangkan hadas atau digunakan untuk menghilangkan najis tapi tidak sampai taghayyur, tidak sampai berubah, itu juga masuk kategori mustakmal. Intinya bagaimana? Intinya ketika kita mau mandi besar, wudu, kita mau menghilangkan najis, kita harus memastikan bahwa airnya itu memang suci, tidak tercampur dengan sesuatu apapun yang di situ merubah sifat-sifatnya air kalau itu suci. Atau di situ harus kita pastikan bahwa tidak ada najis yang mengenainya. Wayan hasirulan dadi karingkes opo almau at-tahuru fi qismaini ing dalem rong pantuman. An-nazili minas sama wan nabi minal ardi. Rupane dawuh an-nazili minas sama wan nabi minal ardi lan dawuh wan nabi an-nabi minal ardi. An-nazili rupane banyu kang tumurun minas sama saking langit, berarti air hujan. Air hujan, wan nabi'ilan banyu kang nyumber minal ardi saking bumi. Jadi secara ringkas itu semua air hujan dan air yang keluar dari atau yang keluar dari bumi itu hukumnya suci dan mensucikan. Fa idza waqa'a mongko ing dalem nalikane tumiba fihi ing dalem banyu apa syai'un suwi-wiji minat thahirati kang tetep saking pira-pira perkara kang suci. Allati tadzubu allati rupane at-thahirat ngoten mawon. Tadzubu kang lebur apa allati kal asali kaya madu. Au yang fasilu utawa metu minha saking at-thahirat apa syai'un suwi-wiji kazzafaron kaya minyak za'faron wa ghairihi lan liyane za'faron taghyiron kelawan uwah fahishan kang banget ya fahuwa mongko utawi banyu iku tahirun kang suci fi nafsihi ing dalem awak dhewe ne banyu lakinnahu tetapine utawi banyu iku layar fa ora bisa ngilangi apa banyu al hadasa ing hadis wala yutahhiru lan ora bisa nyucikake apa banyu an najisa ing najis. Walau kana senajan ana apa banyu iku al faqir batin 1000 ember. Wa misluhu lan iku padane, wa misluhu utawi ngoten mawon. Wa misluhu lan iku padane napa niku al ma'u banyu sing tahoyur niku wau
al ma'u alladzi waqa'a fihi syai'un minat tahirat ngoten. Al ma'u tawi banyu al musta'malu kang wis den gunakake ngilangake hadas. Ing kana lamun ana apa banyu iku aqalla luwih kidik min kullataini saking rongkolah. Walam yataghayyar lan ora owah apa banyu binajasati sebab najis. Pun niku. Jadi niki membahas tentang air yang tercampur dengan perkara yang lain, maksudnya sesuatu yang mengenai air tersebut. Ketika seperti yang keterangan yang awal tadi, ketika air itu terkena atau dicampuri dengan sesuatu yang najis, itu ada kalanya air campurannya itu mukhalid, lebur, atau mujawir, tidak lebur. Walaupun dari perkara yang menyampurinya, misalnya mujawir niku berarti ya seperti halnya ketika air dalam ember dimasuki tongkat. Jadi perkara yang memasuki air tersebut tetap ada atau tidak lebur jadi satu. Kalau mukhalid itu perkara yang menyampurinya, yang masuk ke air tersebut bisa lebur. Misalnya dimasuki minyak atau madu atau yang lain, yang penting bisa larut atau bisa lebur. Itu nanti hukumnya berbeda. Ketika dimasuki sesuatu yang bisa lebur, yang masuk itu perkara yang suci nggih, misalnya dileboni kopi, dileboni teh, dileboni sabun, niku kan saged larut. Berarti nanti itu hukumnya suci tapi tidak bisa mensucikan. Tapi sampai di situ napa? Sampai benar-benar taghayyur. Sampai benar-benar taghayyur. Taghayyur itu bagaimana? Taghayyur itu ya sekiranya misal air itu terkena sabun, itu sampai di situ dikatakan ketika kita lihat atau orang mengatakan ini air sabun. Ketika air diberi kopi berarti langsung orang mengatakan ini kopi. Jadi kalau masih kelihatan atau masih belum bisa tercampur atau masih di situ orang mengatakan ini tetap air biasa, tidak mengistilahkan ini air sabun, berarti itu belum sampai taghayyur. Tidak sampai taghayyur yang di situ air menjadi tidak boleh digunakan untuk menghilangkan najis atau sesuci. Niku secara umum, secara ringkasnya seperti itu. Mungkin nanti bisa dipelajari sendiri bagaimana batasannya taghayyur, bagaimana mustakmal. Kalau mustakmal itu beda lagi. Kalau mustakmal itu sudah digunakan untuk berwudu. Jadi air yang keluar, yang sisa air wudu dari basuhan yang wajib itu mustakmal. Air dari sisa basuhan mandi, misalnya airnya loh, bukan sisa yang ada di ember atau di kolam kamar mandi bukan, tapi air yang sudah mengenai kulit itu kemudian jatuh, itu dinamakan air yang mustakmal. Kalau sisanya yang di embernya atau di tempat kamar mandinya itu bukan mustakmal selama di situ memang cara menggunakannya ketika berwudu, air mustakmalnya itu tidak langsung masuk mengenai ember atau wadah tersebut. Itu pun sebenarnya tidak mustakmal namanya. Kalau sampai itu air mustakmal mengenainya, itu nanti air mutaghayyir atau air yang berubah. Tapi kalau dalam kitab seperti dalam kitab Bajuri dari Fathul Qorib atau ya syarahnya di Bajurinya itu dikira-kirakan dengan sesuatu yang sifatnya niku tengah-tengah. Tapi ada yang mengatakan di situ hukumnya mengira-ngirakan itu sunnah. Cara ringkese nggih ngeten mawon. Intine cara wong niku ajeng thaharah, ajeng sesuci.
niku pokoke ya golek banyu sing teng mriku bener-bener resik, bener-bener mboten enten najise, bener-bener mboten kecampuran napa-napa. Cara gampangane ngoten. Tapi kalau pengen tahu tentang ilmunya, pengen mendetail, pengen lebih rinci nggih niki. Kalau untuk toharoh misalnya awake dhewe bingung misalnya jane banyu sing piye, penting pokoknya banyu resik, banyu udan, banyu sumur, banyu laut, banyu kali niku suci. Penting pokoknya teng mriku genah-genah mboten enten najise, mboten bar dinggo napa niku, mboten kecampuran, misalnya malih kecemplungan sabun malih ketok kaya dadi banyu sabun niku. Sing penting mboten ngoten niku wau tetep boleh. Beda kalau hanya kecipratan sabun niku mboten napa-napa. Karena itu tidak sampai taghoyur. Airnya tetap sifat-sifatnya masih tetap.